Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang penyelesaian soal metode simplex untuk tugas program linier. Langsung saja pada soalnya, yaitu sebuah perusahaan ingin memaksimalkan fungsi keuntungan di mana untuk nilai Z sama dengan 3x1 plus 2x2, 1x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 6. Kedua, 3x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 12. 3x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kita masuk ke langkah penyelesaiannya, di mana untuk langkah yang pertama yaitu ubah ke bentuk standar. Untuk mengubah kendala menjadi bentuk persamaan, tambahkan variabel slack, di mana variabel slacknya yaitu S1 dan S2. Untuk yang pertama, X1 plus 2X2 plus S1 plus 6. Dan yang kedua, 3X1 plus 2X2 plus S2 sama dengan 12. Di mana fungsi objektif dalam bentuk standar yaitu 3X1 plus 2X2 plus 0X1 plus 0S2. Langsung saja kita masuk ke langkah keduanya, yaitu buat tabel simplex awal. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, yaitu untuk basis S1 adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, dan solusinya 6. Sedangkan untuk basis S2 yaitu X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 2, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, dan solusinya yaitu 12. Kemudian untuk basis Z yaitu X1 sama dengan min 3, X2 sama dengan min 2, X1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan solusinya yaitu 0. Nah, untuk iterasi pertama, yang pertama yaitu pilih variabel masuk kolom pivot, yaitu variabel yang akan masuk adalah yang memiliki nilai negatif terbesar pada baris Z. Dalam hal ini yaitu X1, yaitu koefisien dari min 3. Nah, untuk iterasi 1, langkah keduanya yaitu pilih variabel keluar baris pivot. Hitung rasio solusi terhadap elemen di kolom X2 untuk menentukan baris pivot. 6/1 sama dengan 6, 12/3 sama dengan 4. Nah, untuk langkah ketiganya yaitu normalisasi baris pivot. Elemen pivot adalah 3, baris S2, kolom X1. Bagi semua elemen di baris S2 dengan elemen pivot. Nah, untuk baris S2 nilainya yaitu 1,2/3, 0, 1/3,4. Kemudian untuk langkah keempatnya yaitu eliminasi variabel pivot di baris lain. Untuk baris S1, baris S1 kurang dalam kurung 1 kali baris S2 tutup kurung sama dengan nilainya yaitu 0,4/3, 1, min 1/3,2. Nah, baris Z plus dalam kurung 3 kali baris S2 tutup kurung sama dengan nilainya yaitu 0,0,0,1,12. Berikut yaitu tabel setelah iterasi 1. Bisa teman-teman lihat untuk basis S1-nya yaitu X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4/3, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan min 1/3, dan solusinya yaitu 2. Sedangkan untuk basis X1 yaitu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2/3, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1/3, dan solusinya yaitu 4. Kemudian untuk basis Z-nya yaitu
Untuk nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 1, dan solusinya yaitu 12. Kita masuk ke iterasi 2. Yang pertama, pilih variabel masuk kolom pivot. Variabel X2 masuk karena koefisiennya di baris Z adalah negatif terbesar, yaitu 4/3. Kemudian kita masuk ke langkah kedua untuk iterasi 2. Pilih variabel keluar baris pivot, hitung rasio solusi terhadap elemen di kolom X2. 2/4/3 sama dengan 3/2, 4/2/3 sama dengan 6. Kemudian langkah ketiga yaitu normalisasi baris pivot. Elemen pivot adalah 4/3, yaitu baris S1, kolom X2. Bagi semua elemen di baris S1 dengan elemen pivot, yaitu baris S1 sama dengan 0,1, 3/4, -1/4, 3/2. Kemudian langkah keempat yaitu eliminasi variabel pivot di baris lain. Untuk baris X1 kurang dalam kurung 2/3 kali baris S1 tutup kurung sama dengan 1,0, -1/2, 1/2,3. Baris Z plus dalam kurung 2 kali baris S1 tutup kurung sama dengan 0,0,1, 0,14. Nah, untuk tabel setelah iterasi 2 yaitu bisa teman-teman lihat di gambar. Untuk basis X2 yaitu nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, S1 sama dengan 3/4, S2 sama dengan -1/4, dan solusinya yaitu 3/2. Sedangkan basis X1 yaitu untuk baris X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan -1/2, S2 sama dengan 1/2, dan solusinya yaitu 3. Nah, kemudian untuk basis Z, untuk nilai X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, S1 sama dengan 1, S2 sama dengan 0, dan solusinya yaitu 14. Hasil akhirnya yaitu karena tidak ada nilai negatif di baris Z, iterasi selesai. Solusi optimalnya adalah untuk nilai X1 sama dengan 3, nilai X2 sama dengan 3/2, dan nilai Z sama dengan 14. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah setia menonton dari awal penjelasan sampai akhir. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.